mewakili Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Dirut Borobudur ya, Badan Otorita Borobudur, Bapak Agustin Rangin-Angin, Sohibul Bait tuan rumah Pak Wali Kota Bapak Wahyu Hidayat, dan pendahulunya Pak Wali Kota Malang periode 2018-23. Tapi nggak salah juga wakil wali kota, cuman periodenya salah, 2013-2018 sebagai wakil wali kotanya. Kalau tahunnya bener harusnya pas tadi ya. Beserta Ibu, tentunya juga Forkopimda, Pak Dandim, perwakilan dari instansi vertikal yang hadir dari BNI, OJK, saya lihat dari mana BRI juga hadir ya, dari mana lagi nih yang lewat nih, semua Mandiri hadir. Tentunya yang berbahagia kawan saya Bu Lili, Jessica Cokrosetyo, selamat atas penyelenggaraan event ini. Ini kedua kalinya saya kesini beserta GM Shalimar Hotel. Yang istimewa Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Malang ini yang selalu rajin mendampingi UMKM Kabupaten Malang kemana-mana. Jadi Pak Wah, di sini mau lihat yang beda. Lawang yang datang beliau juga aku bawa UMKM-nya nih. Bu Sanusi, terima kasih. Ibu Kadis Budaya dan Pariwisata, Bu Evi, Pak Asep, Kepala Bakorwil Kabupaten Kaporwil Wilayah Malang, yang kelihatannya makin betah aja di sini ya. Betul, udaranya seperti ini. Dari kepolisian, dari TNI juga yang hadir selain Pak Dandim. Hadirin sekalian semua yang berbahagia, mohon maaf kalau ada yang lewat. Saya yakin semua yang di KPAN udah saya baca semua tadi, nggak ada yang kelewat harusnya ya. Ya alhamdulillah, ini udara seperti ini memang enak banget ya, tapi kalau nggak bisa ngantuk juga. Ya, ini kedua kalinya dan saya ingin mengucapkan selamat karena sudah terpilih dalam kurasi 110 Karisma Event Nusantara. Hanya 110 se-Indonesia yang sebesar ini. Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kerote, event sebegitu banyak, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota, tapi kemudian event Tongtong Night Market ini masuk di hanya 110 di seluruh Indonesia. This is one of it. Dan kalau 2 tahun lalu saya sama Pak Setiaji waktu itu masih ya. Waktu itu Pak Wahyu nggak tahu udah kepikiran maju sini belum Pak? Belum kepikiran kayak. Pak Setiaji kita bareng, ada Pak Yandri waktu itu Wakil Ketua MPR datang juga di sini. Tapi harus kita akui bahwa dibanding waktu itu layoutnya, kemudian dekornya tahun ini luar biasa peningkatannya. Walaupun waktu itu udah bagus, ya. Jadi saya berterima kasih karena apa? Sehingga Kementerian Pariwisata tidak nyesel sudah memilih ini menjadi Karisma Event Nusantara, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport. Saya senang tadi 1000 event, betul. Logikanya memang kalau ada event itu roda ekonomi dipaksa bergerak, ekonomi kreatif dipaksa terlibat kalau ada event ya. Pekerja event itu juga pekerja sektor jasa perdagangan yang cukup aktif ya, mendayagunakan kreasinya dan memberikan rasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Taste dan rasa itu muncul dalam biasanya event. Apakah itu event tahunan seperti ini yang diselenggarakan Tongtong Night Market. Dan untuk Kota Malang bukan sesuatu yang ambisius untuk menargetkan 1000. Pertama, di sini banyak mahasiswa. Mahasiswa itu kalau udah akhir pekan dia cari hiburan, dia maunya datang event, gitu ya. Banyak tempat-tempat venue yang berpotensi, selain tentunya jalan-jalan yang bisa dimanfaatkan, tapi tempat atau venue yang berpotensi juga banyak. Salah satunya Taman Cermai ini yang sangat menyenangkan dan sudah dimodifikasi sedemikian. Sebenarnya kok berani naruh mobil antik begini, aman nih katanya. Aman, alhamdulillah, insya Allah ya, mudah-mudahan gitu. Jadi ini cozy banget, enak banget tempatnya. Dan saya lihat ada yang kombinasi, ada yang model gubuk tradisional, ada yang cone, tenda cone yang ini, tapi semuanya menyajikan apa yang mungkin tidak bisa ditemukan dalam sehari-hari kita, nostalgia ke era lama. Dan ini
menjadi destinasi wisata siapapun, termasuk family trip, juga pasti senang datang ke sini. Jadi saya sekali lagi sangat mengapresiasi konsistensi menyelenggarakan ini di tahun keberapa ini sekarang? Tahun ke-9, bentar lagi 1 dekade. Mudah-mudahan lebih meriah lagi 1 dekadenya Tong Tong Night Market. Jadi dari saya itu saja Bu Evi, kita terus mensupport event-event seperti ini. Memang ada beberapa, saya sering ditanya gitu ya, apa sih dukungan pemerintah gitu ya. Memang itu dia tadi, Pak Wali Kota ya. Jadi memang kadang orang tuh menganggap bahwa spending ke event, spending ke hotel, spending ke banket itu mungkin dikhawatirkan menjadi sebuah katanya inefisiensi. Tapi kan langsung Pak Prabowo melalui Pak Mendagri, Pak Presiden melalui Pak Mendagri menyampaikan, oh enggak seperti itu. Yang penting kita harus kritis mengenai manfaat, impact. Nah, apabila ada leverage ya, pemerintah kontribusi tapi private sector bisa kontribusi banyak, itu akan lebih banyak membawa impact, membawa manfaat. Jadi satu, biasanya pemerintah hadir paling gampang diukur anggaran, tapi anggaran terbatas dan jelimet Bu. Kadang-kadang anggarannya nggak sepiro, administrasinya jelimetnya bukan main gitu ya. Jadi memang kalau nggak perlu banget, bagus juga nggak pakai gitu ya, satu ya. Yang kedua, peraturan, policy. Jadi policy misalnya mengizinkan jalan ini untuk sementara waktu ditutup, itu adalah bagian dari policy. That's what government can do. Pemerintah bisa memberi dukungan tadi. Termasuk ya tentunya tadi masih termasuk anggaran. Saya ditanya, apa dukungan untuk Bromo? Ya jalannya. Gimana mau nyampe ke Bromo kalau nggak ada jalannya, betul ya? Jadi kadang pemerintah, bagaimana pemerintah menggerakkan ekonomi? Saya bilang, saya bilang, pemerintah tuh kayak kita kampanye, kita ciptakan sekian lapangan kerja. Lah mungkin kita bisa bikin lapangan kerja, mungkin udah sibuk jadi pengusaha kan gitu. Udah sibuk jadi konglomerat gitu. Ini birokrat kita ini gitu kan. Tapi yang paling sederhana adalah sebagai pemerintah jangan bikin ribet pelaku usaha. Itu aja sederhana. Jangan bikin susah pelaku usaha. Itu. Nah, yang kedua levelnya, kalau sudah nggak bikin susah hidup mereka, izin nggak dipersulit, peraturan tidak ambigu. Level 2 adalah dukungan infrastruktur. Barulah level 3 kita bicara insentif. Jadi hilangkan disinsentif. Baru kemudian kalau sudah lulus nih, pemerintah sudah bisa menghilangkan disinsentif. Disinsentif adalah lack of infrastructure, red tape, birokrasinya ruwet, ketertiban tidak terjaga dengan baik. Nah itu disinsentif. Baru melangkah ke insentif. Disinsentifnya dulu beresin semua, baru melangkah ke insentif. Nah kadang kita loncat ke insentif tapi effort untuk mengatasi disinsentif nggak ada. Padahal ini nih, ini yang wajib, ini yang sunnah. Yang wajib tuh hilangkan disinsentif, baru kemudian sunnahnya adalah tadi bagaimana kita kemudian memberikan insentif. Nah jadi itu. Nah peraturan. Nah yang ketiga, kehadiran. Bahwa ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara, terima kasih, menjadi sebuah dorongan yang luar biasa. Awareness-nya meningkat, legitimasinya meningkat, akan semakin banyak yang datang ke Kota Malang. Dan saya senangnya ada kolaborasi, Bu Dekranasda, Ketua Dekranasda Kabupaten Malang juga hadir di sini, Malang Raya. Saya mengucapkan selamat, sudah ada kesepakatan 3 kepala daerah, Pak Bupati, Pak Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, untuk mewujudkan cita-cita interkoneksi, ya, untuk mewujudkan cita-cita keterpaduan koneksi tadi, konektivitas. Mudah-mudahan Malang Raya semakin maju. Terakhir nih saya paling susah nih kalau pantun Pak. Iya. Tapi ada yang bilang kita coba ya. Saya coba, ini beneran bikin sendiri nih gitu ya. Boys ya. Kita tuh biasanya kalau pantun tuh kita nyari terakhirnya ya. Ya, tadi sih udah kepikiran tadi. Ya, kepikiran. Ya, apa ya kita bikin ya? Ini ya, oke. Burung camar
Burung camar, burung apa lagi? Hah? Hah? Burung camar sangatlah cantik. Kumpul di Salimar sangat menawan hati. Kira-kira gitulah ya. Nggak usah diboisin karena pantunnya seadanya. Cuman tapi semuanya pantun Pak Agustin, pantun Pak Wali Kota Pantun, dia kepekso itu pantun. Jadi sekali lagi terima kasih atas inisiatifnya untuk memajukan pariwisata, memberikan warna. Pak Setiaji, kita sama-sama dulu melihat revival ini setelah masa Covid bisa hidup lagi. Pak Wahyu.